Haleluya, Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Ya puji Tuhan, saya percaya saudara semua dalam keadaan baik. Setelah 3 hari ini kita mendengar dari Ibu Naomi bagaimana kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita, agar kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan kemudian ibu itu juga menyampaikan bahwa kita perlu mengenal Tuhan itu sebagai Bapa kita. Bapa yang selalu peduli kepada anak-anaknya. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bapa mana yang kalau anak-anaknya minta roti akan memberikan batu. Haleluya, luar biasa. Saya harap itu semua memberkati saudara. Pada hari ini saya mau membagi saudara suatu firman Tuhan yang kembali saya rasa ini sangat diperlukan. Karena banyak sekali orang yang masih hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Sehingga saya harap ini bisa menguatkan saudara. Dan saudara bisa bagikan ini kepada orang-orang lain. Firman yang sangat berkuasa, yang sangat viral di awal-awal kemarin di masa pandemi ini, yaitu dari Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91 ini ada begitu banyak berkat yang saudara bisa terima. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, kok aku tidak menerima segenap janji itu? Ada apa yang salah dengan diriku? Kenapa aku tidak peroleh janji-janji itu? Maka saya rasa saya perlu mengulangi kembali. Walaupun mungkin beberapa waktu yang lalu saya telah pernah sampaikan ini, tapi saya merasa ini sangat penting untuk dibagikan kepada saudara. Mazmur 91. Saya ingin saudara melihat kepada kata kunci di sini saudara. Kata kunci di ayat 1. Ayat 1. Untuk mendapatkan semua berkat, apa yang disampaikan firman Tuhan di sini, bahwa Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu gelap, di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ada begitu banyak berkat-berkat, janji-janji Tuhan, yang bahkan dikatakan di ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana sih cara mendapatkannya? Bagaimana aku bisa memperoleh segenap janji-janji itu? Itu sangat penting bagi kehidupan kita jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari saya ajak saudara untuk fokus, pusatkan perhatianmu. Mari kita baca kembali di ayat 1 Mazmur 91 ini. Dikatakan di sini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, they that who sit in the secret place. Secret place. Duduk dalam lindungan. Dalam bahasa Indonesianya. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan duduk di suatu tempat yang rahasia. In the secret place. Apa sih maksudnya itu? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini disampaikan oleh orang-orang yang hidup di dalam masa perjanjian lama. Di dalam masa perjanjian lama masih banyak hal-hal yang tertutup, hal-hal yang menjadi rahasia,
yang belum dipahami dan diketahui. Bagi mereka banyak hal yang tidak terpahami dan tidak diketahui. Tetapi kita bersyukur karena pada masa kita ini, di akhir zaman ini, semuanya itu sudah disingkapkan kepada kita. Orang yang duduk dalam secret place, dalam tempat yang rahasia itu, bahwa ada satu tempat yang rahasia, ada satu kursi yang kosong. Ada satu kursi yang kosong. Di dalam takhta surga itu ada takhta Bapa di surga. Kemudian di sampingnya ada satu kursi yang kosong. Dan itulah yang dikatakan orang yang duduk di tempat rahasia itu. Bagi orang-orang para nabi yang hidup di dalam perjanjian lama, tempat itu masih menjadi tempat rahasia karena belum diketahui siapa yang duduk di situ. Tapi pada hari ini saya akan sampaikan kepada saudara, siapa yang duduk di tempat rahasia itu. Kitab Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Ibrani pasal 8 ayat yang pertama. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi pada hari ini saya ingin saudara memahami siapa yang duduk di tempat rahasia itu. Kristus setelah kematiannya, darahnya dicurahkan menjadi korban penebusan dosa umat manusia. Dan dia sendiri membawa darah itu ke takhta Bapa di surga. Dan mempersembahkan darah itu sebagai korban penebusan, penyucian. Karena itulah yang harus dilakukan oleh setiap imam besar. Tetapi imam besar lain, yaitu imam besar manusia biasa, mempersembahkan darah seekor anak domba di dunia ini. Tetapi Kristus mempersembahkan darahnya sendiri dan naik ke surga. Langsung di takhta kudus Bapa dia persembahkan. Dan setelah itu dia duduk di sebelah kanan takhta Bapa di surga. Karena tugasnya selesai. Dan tempat kudus di sebelah takhta Bapa di surga itulah adalah tempat yang paling aman yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saya jadi teringat kepada cerita, ada film India zaman dulu. Ada satu lagu, film Tamil saudaraku, yaitu tentang dewa-dewi. Ada seekor ular yang selalu berada di leher salah seorang dewa. Dan kemudian ada burung Raja Wali, burung Garuda yang terbang tinggi. Ketika ular yang berada di leher dari salah seorang dewa tadi bertanya, melihat kepada Garuda sedang terbang, dia berteriak kepada Garuda dan berkata, "Garuda, bagaimana kabarmu? Sehatkah kamu?" Garuda menjawab, "Iyalah, karena kamu berada di tempat yang tepat, di tempat yang aman, kau bisa bertanya seperti itu kepada saya."
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimaksud? Garuda sedang berkata kepada ular, engkau adalah makanan yang empuk. Ular adalah makanan dari Garuda. Garuda akan menukik tajam ketika melihat ular dan menangkap dengan tangannya, dibawanya terbang di udara. Ular itu tidak berdaya di cengkeraman Garuda tadi, kemudian baru dimakan, dibawa ke pohon yang tinggi atau ke tempat yang tinggi, dan ular itu dimakan. Tetapi karena ular itu berada di leher seorang dewa, maka Garuda tidak berani mengapa-apain ular tersebut. Karena ular itu berada di tempat aman. Inilah yang sebenarnya sedang terjadi dari kisah apa yang kita baca ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang berada di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang berada di taktanya Tuhan. Kira-kira apakah ada masalah yang berani datang dekat kepada dia? Kira-kira adakah penyakit yang berani datang kepada dia? Kira-kira ada nggak suatu masalah, suatu problema, suatu bahkan maut sekalipun yang berani mendekati dia? Tinggal di dalam Yesus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Akan bacakan bagi saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kursi tadi adalah kursi tempat Kristus duduk. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kau mau aman dalam kehidupanmu, kalau kau mau menerima segenap janji Tuhan, walaupun masalah terjadi di kiri kananmu, engkau aman, adalah engkau perlu duduk di tempat Kristus duduk. Artinya, tinggallah di dalam Kristus dan biarkan firman Kristus tinggal di dalam engkau. Maka janji-janji itu akan menjadi milikmu. Semua yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya itu akan menjadi milikmu. Di dalam Mazmur pasal 91 yang tadi kita baca, di ayat yang ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab ia mengenal namaku. Siapa namanya? Kalau dia datang di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel tidak berani menyebut namanya secara utuh. Mereka hanya panggil Tuhan itu sebagai Bapa, Yahweh yang agung, Bapa yang agung. Tapi kita bersyukur karena dia telah memperkenalkan namanya. Namanya adalah Kristus. Yesus Kristus, Juru Selamat yang agung. Haleluya. Kita berbahagia, kita boleh mengenal namanya. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 9 ayat 24. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Kalau mau bermegah, biarlah dia bermegah karena mengenal aku. Mengenal namanya. Namanya adalah Kristus. Namanya adalah Jesus Christ. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus, Juru Selamat yang agung. Kalau engkau tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam engkau, maka jangan takut lagi dengan keadaanmu. Jangan takut lagi dengan hidupmu. Semua janji yang dikatakan Mazmur 91 itu akan menjadi milikmu. Sehingga saat ini saya mengajak kita untuk bersukaria, bergembira, karena engkau telah memahami semua rencana Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah mereka mengerti dengan benar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran ini memerdekakan mereka. Mereka tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam mereka. Maka semua janji yang dikatakan Mazmur 91 ini akan menjadi milik kepunyaan mereka. Dan mereka tidak perlu takut dengan kehidupan mereka, sebab Tuhan ada bersama mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat, stay safe. Jesus love you.